Oke, tanpa berpanjang lebar. Stand up cannabis kita hari ini, kawan-kawan tahu lah ya, Mas Riri dari zaman, kalau film pertama aku mungkin Petualangan Sherina. Dia pikir dia yang paling jago, merasa paling hebat. Tataratata, dia tidak dago, apa itu? Aku nggak masih inget ya lagu itu ya sampai sekarang. Gitu loh, ada Mas Riri bisa ngebuat sesuatu yang kenapa sih dia bisa nempel terus di sini gitu loh. Gak bisa kan? Kita banyak banget nonton film kan. Berapa banyak film yang kamu ingat, berapa banyak film yang kamu lupa? Pasti banyak kan yang kamu lupa kan. Dan dari beberapa film yang kita ingat, salah satunya pasti ada filmnya Mas Riri. Iya nggak? Kuldesak ada nanti kita. Dan untuk teman-teman yang cannabis enthusiast, orang-orang yang emang mendalami dunia ganja ini pasti tahu film 3 Hari Untuk Selamanya gitu. Dan ya aku akan nanya juga tentang film itu nanti. Oke, tanpa panjang-panjang lebar, kita akan semoga semuanya. Oh, Aceh hadir. Wah, jauh-jauh. Salam hangat. Mas Riri. Halo, Dira. Halo. Apa kabar? Yeay. Gue dapat baju keren nih, Dir. aku juga. Aku juga pakai nih akhir. Gimana Mas, sehat Oke, Dira. semuanya? Terima kasih, Dira. Saya baik-baik. Alhamdulillah. Eh, tentu saja situasi sedang tidak baik ya, Ya. karena karena ya satu kenyataan sekarang eh, sepertinya ada banyak perkembangan baru yang tidak baik dalam kaitan pandemi. Tapi Aduh, putus. bisa selain tentu saja ilmu pengetahuan terhadap sains, dan itu informasi sekarang banyak di mana-mana. Dan yang kedua, mencoba optimis ya, Dir. Yap, Mencoba yap. optimis bahwa kita bisa lewat nih semua Ya urusan dong. ini, dan kembali bekerja dan kembali produktif, menyumbang apa yang kita bisa sumbang deh untuk Iya Mas. untuk kehidupan. Dan kupikir untuk menghadapi COVID ini selain vaksin, selain vitamin, selain apapun yang bisa kita lakukan lah ya untuk tubuh kita, kurasa pikiran ini penting deh untuk selalu dijaga ya. Karena Yes, banyak orang betul. yang akhirnya kena terus stres atau apa jadi makin jadi gitu. Jadi kita ngobrol yang santai-santai aja Mas, mudah-mudahan bisa Asik. menghibur, ya nggak? Setuju banget, Dira. Terima kasih loh saya diajak ke sini, Dira. Saya udah menjadi apa ya, mengikuti karena sangat antusias mau belajar tentang apa yang Dira dan teman-teman dari LGN perjuangkan. Hmm. Mas Riri, Mas Riri, Mas Riri putus-putus deh. Bentar, Mas. Ada apa ya? Oke, sekarang gimana? Sebentar. Tadi aku dengar Mas Riri apresiasi apa yang udah kita lakuin di LGN, habis itu putus-putus. Boleh diulang nggak, Oke, Mas? iya, saya apresiasi banget karena saya merasa banyak hal yang harus kita pelajari tentang ganja, ya. Ya. Ada apa dengan Ya. luar biasa. Yakin kita punya banyak kesamaan gitu, Dira. Eh, Iya. bahwa bahwa kita percaya Tuhan menciptakan sesuatu, dan terutama ketika dia sudah terbukti melalui banyak kajian itu bisa bermanfaat, mestinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak Iya. distigmatisasi, ya, tidak Iya. distigmatisasi, tidak diharamkan dengan tanpa argumentasi.
Eh, ya itu aja deh yang saya pengen belajar lebih Dan banyak dari Dira. tapi yang menurutku menarik dari apa ya orang-orang seperti Mas Riri atau public figure gitu ya, orang yang punya karir di masyarakat kita itu kan nggak mudah Mas bicara soal ganja. Maksudku nggak banyak lah artinya karena kita tahu kan banyak selain karena banyak public figure yang ditangkap memang karena menggunakan ganja kita tahu itu salah ya kita tidak mempermasalahkan soal itunya tapi masalah fobianya, masalah ketakutannya gitu, masalah stigma yang tadi Mas Riri bilang sendiri gitu kan di masyarakat. Mas Riri kok bisa sampai berani ada di sini berbicara soal ini di publik itu gimana, Mas? Hmm. Oke, jadi begini sih, saya yakin kalau saya tuh remaja menjadi muda udah cukup panjang dari tahun 80-an ya. Sekarang udah enggak ya? Tahun 8 tahun 80-an pernah pernah bergaul di dunia musik, pernah sekolah di kampus di sebuah kampus di Cikini ya teh yang Hmm. sebenarnya akses terhadap apapun banyak gitu. Eh, istilahnya narkotika, drugs gitu ya. Kita punya banyak dan saya menemukan bahwa ganja ini adalah mungkin satu jenis eh, eh, relaksasi yang sebenarnya paling paling ya istilahnya apa ya? Tentu saja dia dia karena di masa itu mudah diakses, tapi dampaknya itu sebenarnya justru tidak membuat kita agresif. Ya, ini satu satu jenis ya substance yang selain kita tahu, kita bisa lihat sendiri barangnya itu bisa dikatakan organik gitu ya. Gue mulai putus-putus lagi ya, Dir. Ya, nggak apa-apa lanjut lanjut. Maaf ya. Lanjut, Mas. Lanjut. Halo? Lanjut, Ah, Mas. putus ya, Dir. Lanjut, Mas. Oke, Lanjut. oke, Masih kedengaran oke, kok. Lanjut. oke. Jadi, Organik tadi. ya, organik. Terus habis itu tidak mendorong kita untuk bersikap lebih agresif. Jadi sesuatu yang dalam ingatan saya, eh, apa ya, dampaknya menyenangkan. Dampaknya tidak seperti yang lain gitu. Itu yang saya alami pertama. Dan yang kedua, em, saya pernah membuat film yang tokoh-tokohnya itu, ini sebuah film kolaborasi, saya tentu saja ya, produsernya Mbak Mira, kita semua pemainnya tentu saja penulisnya juga punya pengalaman dan pemahaman yang sama tentang Ya. dampak dari ganja gitu. Dan kita melakukan riset kita melakukan semacam uh, pendalaman apa sih yang bisa apa sih dampak dari ganja ini bisa bisa membuat seseorang bisa lebih rileks, bisa lebih gembira, bisa lebih riang, bisa lebih optimis gitu ya. Itu mood yang ada ketika saya mempelajarinya ketika akan membuat film 3 hari untuk selamanya. Dan Hmm. tentu saja waktu berkembang saya membaca beberapa penelitian termasuk juga yang dilakukan oleh teman-teman di LGN gitu. Saya menonton sebuah film yang dirilis di Netflix misalnya judulnya With the People. With the Ternyata people ya. ganja ini juga punya manfaat medis yang luar biasa. Ya. Dan saya membaca buku ini ya saya menyarankan teman-teman untuk mencari buku ini karena di buku ini banyak sekali ini buku adalah sebuah hasil penelitian dan kajian yang luar biasa tentang manfaat medis dan tentunya posisi geopolitik kita gitu apabila kita benar-benar memanfaatkan ganja ini dengan baik gitu. Karena kita kan ini juga termasuk tanaman endemik Indonesia. Yap. Tumbuh di negara kita sejak lama. Saya baca di buku ini di tahun 1700 orang Hindia, orang Belanda di masa itu banyak peneliti yang datang ke Indonesia sudah menemukan tanaman ganja ini di Ambon misalnya dan sudah menjadi bagian dari penelitian sejak tahun 1700-an gitu. Jadi Ya. kita punya kenapa saya berani ada di sini Dira karena menurut saya ini adalah sebuah gerakan yang punya tanggung jawab sosial yang tinggi. Saya Hmm. rasa
kita teman-teman pasti sudah membaca tentang beberapa ibu yang sudah mulai menggunakan ganja medis untuk terapi beberapa penyakit putra-putri mereka gitu. Dan ini kan tentu saja kabar baik gitu. Dan Ya, kabar kabar baik itu harus diteruskan gitu, ya, ya, ya. disebarluaskan. Itu sih. Wow, itu em, banyak yang mau aku tanya ke Mas Riri sebenarnya. Mas Riri punya banyak waktu nih kan. Aku yang pertama Yes, tuh siap. penasaran soal em, waktu aku mau balik dulu deh. Aku mau balik ke pengalaman Mas Riri waktu Mas Riri kuliah di Cikini waktu itu ya. Waktu itu Mas, pengetahuan ganja itu sejauh apa sih yang ada di masyarakat gitu? Kalau atau cuman ya pakai sekedar pakai aja gitu. Karena nggak ada Google, nggak ada apa gitu kan. Film 3 hari untuk selamanya aja belum ada Google Maps kalau aku nggak salah. Apalagi tahun 80-an gitu. Belum. Kayak apa sih Eh, pengetahuan waktu itu Mas soal i- ganja gitu loh? hmm. Yang saya ingat, Dira, itu di masa itu tentu saja dia adalah sebuah, ya kita nyebutnya sih waktu itu gelek gitu ya. Hmm. Dan ngegelek itu adalah sebuah saja tidak bisa dilakukan secara terbuka. Dan intinya adalah ya adalah kita waktu itu nggak nyebutnya narkoba sih ya, kita nyebutnya gele aja gitu, ganja Oh aja enggak ya? gitu. Tapi banyak ditangkap nggak Mas waktu itu? Dia kami kita melihat ini bukan chemical, bukan sebuah Hmm. bukan kimia berbahaya gitu. Karena Yeah. barang itu datang dalam amplop dan daunnya kelihatan gitu. Dan kita bisa lihat, dan di Baunya kayak antara apa masih kami inget itu tuh? ada beberapa, ingat benar, dan 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 apa ya, ya kita punya beberapa teman yang kita percaya yang biasanya punya akses terhadap ganja gitu, dan itu bisa, dan ya dia berbeda, kita berada di koloni yang berbeda dengan teman-teman yang menggunakan substance lain gitu, yang Ditangkepin nggak Mas Riri waktu itu? eh ya tentu saja ada episode teman yang tertangkap ya, tapi di tahun-tahun di era Orde Baru agak unik itu suasananya ya, maksudnya tentu saja segala sesuatu bisa diatur kayaknya ya, maksudnya tentu saja Ah, peredarannya sangat gelap. Banyak daerah-daerah di Jakarta dan di dekat Cikini juga ada daerah namanya Kalipasir, yang adalah salah satu tempat di mana saya nggak pernah belanja sendiri, tapi saya tahu teman-teman mendapatkannya dari Kalipasir gitu. Dan ya, ya, eh, ya. semua orang kayaknya satu Jakarta tahu ya tempat belinya di mana gitu. Nah, tapi intinya Kalau kita berhati-hati, tapi ada barang itu ada di antara kita. ya, kan berarti Mas Riri dari tahun segitu sampai Mas Riri mulai ngeh soal kebijakan ganja jadi mulai keras di Indonesia tuh tahun berapa Mas? Waktu film Hmm. 3 hari untuk selamanya itu mungkin tuh bisa nyambung ke situ ya. Waktu pembuatan film itu kan pasti aku ngebayangnya ada urusan izin misalnya, ada urusan ini filmnya tentang apa, ada ganja. Itu gimana sih? Jadi itu kan setelah reformasi ya, Tira. Oke. Setelah reformasi, regulasi film kita juga agak beda tuh. Benar, kalau di zaman sebelumnya semua film kalau mau dibuat itu harus minta izin dulu ke pemerintah. Skenario di masa Orde Baru nih, masa Soeharto. Hmm. Skenario kita harus kasih ke departemen, salah satu departemen waktu itu, departemen penerangan yang ada urusan film, dan mereka harus baca dan kasih approval. Nah, ketika reformasi, ini aturan ini semua otomatis selesai.
Tetapi tentu saja ketika membuat 3 hari untuk selamanya, tetap aja kita sangat berhati-hati ya. Sangat berhati-hati. Misalnya kita punya strategi untuk perizinannya bagaimana, itu juga tetap. Karena kami itu, film itu kan berjalan dari Jakarta sampai Jogja ya. Berhenti di Iya. setiap, melewati beberapa, 2 provinsi dan beberapa kabupaten. Yang kita Iya. nggak tahu lah suasana kebatinan terhadap ganjanya Iya. kayak apa Iya. waktu itu. Tapi intinya kita sangat berhati-hati. Kita punya layer-layer gitu untuk menjaga diri diri kita waktu itu. Ya sebenarnya bukan apa-apa juga. Ya karena beberapa misalnya dialog dan peristiwa-peristiwa yang digambarkan kan itu kan eh, inginnya sangat meyakinkan ya. Inginnya sangat Iya. meyakinkan. Karena film itu kan harus make believe ya, Dira. Kita harus make believe Iya. gitu. Dan itu tantangan saya sebagai sutradara adalah bagaimana membuat Yusuf dan Ambar ya, Niko dan Asti yang Iya. memerankan Yusuf dan Ambar waktu itu betul-betul meyakinkan dan bisa membuat kita percaya bahwa mereka menikmati waktu mereka gitu. Mereka Iya. Iya. menikmati Iya. perjalanan itu gitu dengan satu bungkus, saya lupa berapa gram tuh ya, yang dibungkus sama Iya. 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 gambar Iya. artikel buku traveling tentang Potala di Tibet Iya. gitu. Iya. Iya. Jadi Iya. 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 saya memilih banget itu. Ini nih gue dapat potongan majalah nih. Nanti bungkus barangnya pakai ini ya gitu. Gitu itu yang dan kita ada beberapa adegan yang melibatkan polisi sebenarnya gitu. Untuk film itu gitu. Ya, Yang mau saya ada disampaikan cerita. apa, Mas? Oh, Apa? Boleh, boleh, boleh. saya ada cerita satu. Saya pernah bikin film tentang seorang ibu yang merupakan ibu dari seorang aktivis politik yang diculik di tahun 98. Tinggalnya di Tanjung Priok. Mereka hidup di dalam tingkat yang sangat rendah lah secara ekonomi ya. Hmm. Dan dia punya 2 anak lagi yang lain. Dan satu hari saya syuting panjang dengan ibu ini. Jadi kami syuting itu kurang lebih 6 bulan. Saya datang ke rumah dia setiap seminggu sekali untuk menanyakan apa kegiatan hari ini. Dan saya filmkan terus tuh Dira selama Hmm. selama 6 bulan itu. Di masa transisi setelah Soeharto jatuh dan beberapa bulan berikutnya. Suatu hari saya datang dia menangis gitu. Dia bilang, aduh Riri, setengah pusing saya gitu. Anak saya tertangkap pegang satu linting ganja. Dan sekarang Hmm. saya harus bayar gitu. Dan dia kesusahan sekali karena itu. Bayangkan di sebuah tempat, mereka tinggal kayaknya di sebuah daerah yang di atas rawa ya, yang kondisinya itu sangat buruk gitu. Yang saya bingung kenapa bisa polisi datang ketemu masuk ke rumah itu dan menemukan, dan ini hanya satu satu linting ganja dan konsekuensi bagi keluarga itu luar biasa. Hmm. Jadi itu satu hal yang buat saya sebenarnya selalu saya ingat sampai hari ini bahwa ketika saya nonton misalnya With the People ya, saya nonton, saya Iya, baca iya, buku iya. ini gitu. Betapa persoalan ini kadang-kadang menjadi persoalan yang begitu seriusnya, sementara opportunity dari tanaman ini, dari dampak dari substance yang ada di dalam ganja ini sebenarnya bisa bermanfaat jauh luar Iya. biasa. Tetapi yang sekarang sering terjadi di depan mata kita di media, di sosial media adalah ya peristiwa-peristiwa Iya. yang konsekuensi-konsekuensi gitu. Nah, dan saya punya banyak Ap- teman ya yang mengalami iya, itu. iya. Saya Mas, kenal dengan apa itu. apa apa opportunity itu yang Mas Riri coba sampein lewat film 3 hari untuk selamanya? Apa ada Sebenarnya arahnya ada ke situ atau enggak sebenarnya atau? sebenarnya sih kalau di masa itu tentu saja yang kita ingin sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan bahwa realita kehidupan anak muda kita itu di Jakarta itu sangat terbuka. Kehidupan kita sangat terbuka. Kesempatan untuk mendapatkan apapun itu ada. Ya, itu kayak komentari tentang Indonesia yang baru di masa itu. Segala sesuatu bisa ada. Dan prejudis atau penilaian terhadap anak muda itu bisa begitu mudahnya ditentukan gitu. Tetapi saya ingin melihatnya dari sudut pandang
dua anak muda ini yang berada di dalam mobil sepanjang kurang lebih 3 hari ya, kurang lebih sekitar 60 jam mereka di perjalanan gitu. Dan semuanya itu mereka sendiri yang tentukan gitu. Itu yang saya Iya. ingin katakan. Tentu saja lagi-lagi pengetahuan saya tentang ganja waktu itu belum luas ya, mungkin saya masih harus belajar gitu. Tetapi intinya kita punya ini, ganja ada di sekitar kita. Ganja adalah sebuah kenyataan dalam kehidupan kita Iya. yang ketika dunia berkembang ternyata dia bisa sekali menjadi sesuatu yang punya manfaat gitu. Dan Iya. menurut saya Yusuf dan Ambar baik-baik saja sih yang penting. Mereka dua Amin. dua anak dua anak yang baik-baik saja. Mereka bisa reflektif dan belajar dari kehidupan. Mereka adalah orang yang sangat nice to each other, menjadi orang-orang yang baik kepada, maksudnya cukup punya sikap rebel ya, punya Iya, iya, sikap iya. menantang tapi bukan agresif yang gimana gitu. Jadi Iya, 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 ya iya. intinya sih itu sih kira-kira. Menarik banget. Tadi aku mau nanya apa sampai 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 ke skip. Em, oh, waktu itu waktu film itu muncul, Mas. Aku itu zaman Ya, kuliah. ya, Waktu itu aku kuliah di 2007 ya. psikologi dan 2007 kan aku masih kuliah tuh semester berapa berarti ya? Itu baru baru pacaran sama Sandra tuh. 2007. Asik. Ah, waktu itu kita awal-awal mulai nulis buku itu, Mas. Hmm, Buku Hikayat oke. Pohon Ganja tuh kurang lebih itu tahun 2007 lah. 2007 selesai itu kurang lebih tahun 2010. Wow. Buku itu Itu waktu tim itu berapa zaman kita orang, Dira? kuliah ya. Makanya wah senang banget ada film kayak gitu lagi kan di tengah-tengah gitu loh kita lagi nulis gitu. Seru banget dan nulis dulu kita apa ya? Aku sedikit cerita soal soal nulis buku itu. Kupikir juga itu realitas anak muda kita sekarang yang dulu mungkin itu caraku rebel ya. Rebel versiku itu agak kayak gitu tuh. Agak nggak pengen Hmm, yang kasar gitu, tapi pengen ada sesuatu yang bisa ngerubah perspektif gitu ya. Cuman dengan cara ya ini kebetulan lewat lewat buku aja dan agak sedikit beruntung karena kemudian buku itu jadi semacam tadinya kan orang ngelihat LGN tuh kayak pengguna gitu loh Mas. Pengguna ya, doang gitu. Tapi dengan adanya ya. buku, dengan adanya pengetahuan jadi ada orang-orang lain yang punya punya ketertarikan, punya perspektif lain itu jadi mendukung gerakan kita dan malah mensupport gitu. Dan wah, merasa beruntung dan kadang-kadang bukan kadang sih aku sekarang berdoa jadi dibuatin film sih sama Mas Riri. Jadi bukan nggak sekedar buku doang. Terus Mas ada Ta- pengalaman tapi Mas gue Riri setuju apa banget. apa Mas? Ya, Apa gue tuh? setuju banget. Saya setuju banget film atau video itu, konten video itu harus dimanfaatkan sebagai media edukasi tentang tentang ini. Karena kita Tapi bisa itu lebih, iya ya. Apa semenjak kita ini loh bisa, Mas? hmm, Waktu Instagram kita ini kan di take down karena mulai banyak video. Kalau aku ini ya, kalau aku coba refleksi ke belakang ya. Sekarang kan oh, hampir tiap minggu kita naik video gitu kan. Baru-baru ini sih. Jadi mungkin harus nggak tahu ya, mungkin itu juga satu tantangan tersendiri untuk membuat video tentang ganja di Indonesia gitu loh. Ya ya, mungkin nggak, entahlah harus seperti apa gitu ya. Mungkin Mas Riri ya. punya ini nggak ya kayak perspektif soal itu? Kalau saya sih setuju, itu harus dilakukan. Saya Instagramnya Elgan. Tapi mestinya itu normal-normal saja ya. Maksudnya seperti banyak sekali sekarang orang-orang seperti kami ini yang bikin film, Instagram itu kita manfaatin betul untuk promoting konten. Tentu saja kita harus paham karakteristik. Ya, Tidak mungkin terlalu panjang ya, kalau bisa nggak lebih dari 30 second, 1 menit lah gitu paling panjang. Karena orang kan di Instagram tuh scrollnya cepat gitu.
misalnya kalau mau bikin yang lebih panjang kita bisa bikin untuk YouTube misalnya. Udah punya channel YouTube ya, Gen? YouTube, YouTube lagi proses nih Mas. Oke. Udah ada baru masuk satu video minggu lalu. Oke. Itu Rencananya itu emang tentu bikin saja. YouTube TV. Nah, itu menurut menurut saya itu satu hal yang potensial dan penting gitu. Tetapi mesti bikin film yang lebih panjang sedikit juga, yang lebih mendalam gitu. Maksudnya seperti ini kan persoalan ini sebuah isu yang menurut saya sih bisa banget dikaji agak lebih mendalam dalam diskusi-diskusi yang lebih panjang dan melibatkan berbagai perspektif berpikir gitu. Saya yakin kita juga harus mendengar kenapa sih agafobia ini tuh Ya, kenapa gitu. Itu ya, mestinya ya, bisa dipikirkan gitu. Dan bagaimana banyak banyak sekali paradoks gitu ya di banyak tempat di banyak ya, budaya di Indonesia. Seperti kalau kita ke Aceh kan, di Aceh itu kan ya, dipakai juga sebagai bahan makanan, sebagai bumbu makanan gitu. ya, Dan itu kan ya. sebenarnya sangat menarik gitu. Ya sayangnya perdagangan gelapnya juga tetap jalan sehingga sehingga konsekuensi apa istilahnya dia lagi-lagi banyak mendapatkan stigma karena perdagangan gelapnya tetap berjalan gitu. Ya itu satu Iya satu hal sih. yang mestinya pelan-pelan kita akan ketemu gitu. Mas, kalau kan ini ada pertanyaan klasik yang selalu pernyataan klasik yang selalu dibilang gitu bahwa orang Indonesia tuh nggak siap kalau ganja legal gitu. Hmm. Gimana Mas Riri ngelihat Wah, ngelihat itu? saya sebenarnya sih gini ya, Indonesia ini memang satu bangsa yang harus kita kita terima, eh, dan juga itu satu hal yang mungkin kita harus rayakan bahwa kita tuh sangat beragam. Saya Hmm. ingat tahun 2006 pernah bersama teman-teman film memperjuangkan untuk merevisi undang-undang perfilman terkait sensor. Dan waktu itu kita sampai ke Oke. Mahkamah Konstitusi. Ya, dan Oke. persis seperti yang Dira bilang, argumen orang semua adalah negeri ini belum siap kalau tidak ada yang namanya sensor. Karena akan masyarakat kita itu intinya masyarakat kita itu menurut banyak pendapat masih sebagian besar itu bodoh. Iya nggak? Kan intinya gitu. Masyarakat kita tidak bisa memilah antara Hmm. ini bisa bermanfaat atau ini bisa merusak gitu. Nah, Ya. itulah keyakinan bahwa di Mahkamah Konstitusi waktu itu banyak sekali ahlinya pemerintah yang mendukung pemerintah itu datang dan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia masih membutuhkan sensor film, masih membutuhkan sensor. Tetapi argumen kita sebenarnya kita melihat bahwa masyarakat itu harus diajak untuk memilih dengan lebih cerdas, Hmm. memanfaatkan segala sesuatu dengan lebih tepat gitu. Kalau Dira ingat, film 3 hari untuk selamanya itu kami itu meletakkan signal di atasnya 21 plus. Jadi Oke. untuk 21 tahun ke atas. Hmm. Jadi itu disensor waktu itu lembaga sensor film belum punya tuh 12 tahun ke atas. Oh. Tapi kami Oke. sebagai pembuat film, sebagai produser film, waktu itu Mira Lesmana sebagai produser bersama kesepakatan dari komunitas masyarakat film Indonesia waktu itu, kita menentukan ini semacam saran buat penonton. Hanya Hmm. mereka yang berusia 21 tahun ke atas lah yang paling tepat untuk menonton film ini. Yang lain tentu saja boleh, Hmm. tapi resiko harus bersedia menanggungnya sendiri atau minimal harus melengkapi dirinya dengan kelengkapan itu. Nah, itu sebenarnya perspektif yang kita bisa Ya, 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 propose ya. terus-menerus, Dira, menurut saya. Jadi, boleh saja pemerintah bilang masyarakat belum siap, tidak tidak Indonesia itu ya masih bodoh intinya gitu ya. Tapi kita sebagai orang yang peduli harus berupaya terus untuk memberikan pengetahuan itu, memberikan saran itu gitu.
Iya. Itu Mas, kami jadi itu film melakukan tiga itu hari untuk secara selamanya, terus-menerus. film 3 hari untuk selamanya yang aku tonton itu sensor jadi. Kalau nontonnya di bioskop banyak banget adegan yang Sensor. dipotong. Jadi waktu itu buat mereka adegan melinting ganja itu tidak boleh. Jadi itu dipotong karena itu dianggapnya mengajarkan eh, Hmm, masyarakat gitu iya, bagaimana iya, 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 menggunakan Mas. narkoba. Jadi banyak Iya, yang iya, iya. dipotong. Banyak adegan misalnya mengeluarkan, melinting, bahkan mengisap yang dipotong oleh lembaga sensor film. Tapi mereka sudah melakukan itu pun kami tetap 21. Ya. khusus itu 21 tahun ke atas tanpa dipotong sama sekali. Jadi ada juga sih yang utuhnya ada Dira, kalau mau nonton sekali waktu di kantor aja datang. Aku nonton di itu sih, di salah satu, apa sih istilahnya sekarang tuh, kalau di internet yang kita bisa subscribe, Oh ada gitu. Video kalau nggak salah ya. di situs Video.com. video. Ya, video.com. Video Mm-mm. itu nggak sensor. Sensor. Tapi tidak separah sensor di Hah? bioskop. Masa? Tetap disensor. Tetap disensor. Minimal mungkin jangan-jangan adegan ganjanya nggak disensor, tapi ada tetap adegan yang dipotong. Tuh. Tapi tuh film film 3 hari untuk selamanya ganjanya kayak kurang bagus deh Mas Riri. Banyak banget Barangnya dia kurang. makainya. Bercanda. Kayaknya kalau kalau orang Aceh nonton, wah ini barangnya nggak bagus nih. Kalau bagus tuh satu linting nggak mungkin kuat dia, gitu. Udah nggak bisa, udah susah nginjek rem ya pasti ya. Udah. Karena aku kalau Bagus baca-baca kok. di Bagus, bagus. bagus banget. Aku kalau aku baca di luar negeri itu, yang paling di Amerika terutama yang paling apa pesan orang tua gitu ya buat anaknya itu ya sama kayak alkohol, lu kalau bisa kalau ngeganja jangan nyetir lah. Itu aja sih Oh, yang selalu disampaikan. Tapi itu kan dengan fakta atau pengetahuan bahwa di sana ganjanya kualitasnya udah yang wah aneh-aneh. Kita nggak ya, ngerti lah di sana kan, iya kan udah ya. kawin silang lah kayak apalah supaya lebih ini lebih itu gitu. Walaupun di Dan kan Amerika itu kalau kalau aku ngelihat hmm, kalau orang sisi apa Indonesia, sisi apanya Mas? kalau Gimana di gimana? Indonesia itu, kalau di Hmm? Indonesia di Jakarta sejak tahun 80 90-an kita sebenarnya jarang banget pure kan. Kita Campur selalu tembakau maksudnya. iya, selalu dicampur tembakau. Di masa itu Karena hmm, karena mahal. maksudnya mahal gimana tuh? Ya mahal, barangnya juga bukan barang yang dengan mudah kita bisa dapat. Jadi kan tetap aja gitu. Dan mungkin juga banyak Hmm. banyak banyak keinginan untuk membuatnya sedikit lebih nyantai gitu. Tidak terlalu impactful Iya, gitu. iya, iya. Nah, mungkin Emang bener zaman sih. dulu kualitasnya mungkin lebih bagus zaman dulu, Mas. Oh gitu ya. Mungkin loh. Ya Hmm. kan aku zaman itu nggak hidup karena kalau sekarang itu kan aku beberapa kali riset ke lapangan gitu ya. Mereka sih nggak peduli soal kualitas, Mas. Kalau orang-orang petani-petani di lapangan itu mereka ya saya nanam kayak gini juga laku kok gitu ngomongnya. Jadi buat Hmm. mereka nggak penting kualitas, kuantitas buat mereka penting. Oke. Kuantitas Ya. penting gitu. Jadi, nah, salah satu menariknya dari ini argumentasi-argumentasi di luar negeri juga salah satu pentingnya di regulasi ganja itu kan sebenarnya supaya ada quality control kan, terutama buat medis ya. Kita nggak ngomong soal rekreasi gitu. Karena buat orang-orang yang sakit kayak di film With the People, Mas Riri inget kan? Ya. Ada satu Ya. pasien yang dia dapat kualitas ganjanya jelek banget, makanya nggak efektif. Iya kan?
Oke. waktu diekstrak alkoholnya masih banyak. Terus kan ada kelompok yang emang mengekstraknya dengan baik, dengan benar, kualitas ganjanya terpercaya. Kan itu sebenarnya kan yang dimau apa dari regulasi Ya, ya. hal-hal semacam itu. Dan Mas di Riri pernah ke Indonesia kita Amerika, Mas? kalau ke Amerika sudah beberapa kali, tapi maksudnya kalau menghampiri ini atau mendekati ini belum pernah sih saya. Oh, pengalamannya belum ke situ Tapi ya? yang pasti belum. Tapi Hmm. kalau tahu bahwa di beberapa negara kayak di California sebenarnya kan itu kita kemana-mana sudah sangat rileks orang-orang. Maksudnya di kafe, di bar gitu, itu sudah sangat biasa. Bahkan ada ada bar yang khusus kan ya Iya. untuk bisa menikmati marijuana gitu. Kalau di Eropa sering karena Ah, salah satu festival yang paling punya program film Asia yang paling besar itu ada di Rotterdam. Itu Rotterdam oke. International Film Festival. Dan kami tuh pembuat film Indonesia itu hampir setiap tahun tuh bisa 5-6 orang yang datang diundang ke sana gitu. Oke. Jadi ya kita punya banyak kesempatan untuk ke coffee shop gitu, untuk apa ya, rekreasi dikit lah gitu di Rawang. Ya, 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 ya. Di dunia Mas Riri pasti suka apa keliling-keliling negara gitu ya. Selain negara Eropa, Amerika, ada nggak pengalaman ganja di mana gitu, Mas? Enggak sih kayaknya. Kayaknya sih paling rileks ya di Belanda ya, yang Iya, iya. kami alami gitu. Nah, maksudnya tuh kalau di Belanda itu kan kita kalau datang ke festival itu suka dikasih kayak kayak apa ya kayak tote bag yang ada buku Oke. program festivalnya, Iya, iya, filmnya iya, yang iya, iya. diputar apa aja Iya. tuh. Terus Ah, habis itu ada kayak ya kayak t-shirt, kayak stiker. Terus pernah tuh kita dapat satu kantong kecil tulisannya Hello Kitty gitu. Ini apa sih Hello Kitty ini? Terus buka, wah, surprise, surprise gitu. Ada satu linting untuk santai-santai katanya. Di Belanda tuh. Maksudnya mereka Aduh. ya udahlah ya begitu gitu. Tapi ya Iya, iya, iya. kemarin pernah eh, saya pernah liburan sama keluarga ke sana gitu. Saya bawa anak saya yang umurnya baru sekitar 16-17 tahun. Terus ya tentu saja anak Hmm. sekarang akses pengetahuannya juga sangat luas gitu. Terus ya dia bisa mencium gitu, wah Pak, this smells like weed gitu. Ya iya, kalau di sini relax banget. Dan ternyata besoknya kita turun gitu di dekat lobi hotel ada kayak asbak bersama gitu. Itu benar-benar ya orang benar-benar karena winter apalagi ya. Orang-orang sambil beberapa saat sebelum istirahat mungkin ya sebelum tidur naik ya mereka ngumpul dulu di situ gitu. Dan itu Oh, adalah itu satu hal yang perlu perlu saya komunikasikan ke anak saya bahwa ini di sini ya, yes. ini di sini sudah menjadi seperti orang minum wine mungkin ya, orang seperti orang minum wine sebelum tidur gitu, atau ada orang yang butuh butuh menjadi bantuan mereka sebelum tidur gitu. Kalau mereka susah tidur, mungkin tense harinya tegang atau tense, mereka di sini bisa menggunakan ganja, menggunakan marijuana gitu karena itu legal dan sangat tertata gitu ya. Kalau kita datang ke kayak coffee shop gitu kan itu kita bisa lihat Iya, speknya gitu kan, ada speknya ini apa, iya, ini iya. apa, ini apa. Kurang lebih gitu. Mm-mm. Iya, 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 iya. Oh, jadi Mas Riri pernah udah remaja sih anaknya ya. Artinya pernah diskusi soal Mm. ganja sama anak ya. Iya, Anak tuh udah. pertanyaannya apa sih Mas kalau soal ganja? Ada nggak pertanyaan yang apalah? Wah, kalau itu pertanyaan biasanya terdorong dari misalnya terdorong karena mereka melihat realita realita yang apa ya yang menakjubkan gitu ya. Kalau di sini mereka tahu, saya rasa semua anak-anak remaja di sini di sekolah diajarkan apa itu narkotika dan mereka tentunya sangat berhati-hati, sangat. Dan saya juga kalau di sini tentu saja harus melihatnya dari perspektif yang agak berbeda gitu. Yap.
Tapi tentu saja kan, misalnya anak saya suka musik gitu ya, kayak mereka nonton video-videonya banyak banyak musisi di luar gitu ya, yang sangat rileks gitu menggunakan marijuana gitu. Dan ya ada banyak di lirik-lirik lagu Lagu ya, iya, musisi iya, 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 Amerika gitu. iya. Jadi ya mereka intinya sih saya pikir jangan-jangan pengetahuannya lebih banyak dari saya, Dira, karena Jangan-jangan. mereka Iya. karena sekarang Aduh. sekarang kan sumber sumber pengetahuan, cara mereka mencari jalur pengetahuan itu lebih banyak. Cuman makanya buat saya ini penting banget, ini harus dijadikan percakapan kan. Maksudnya Iya, iya, orang tua jangan pada ngumpet gitu. Kita nggak boleh iya. sembunyi gitu. Dan ini saya juga punya pengalaman. Saya punya keluarga yang kebetulan tentu saya tinggalnya di Amerika. Em, mengalami sedikit tekanan gitu ya anaknya, mungkin karena keadaan COVID, dan dia juga baru lulus SMA, dia tidak mendapatkan target universitas yang dia mau, terus dia mengalami tekanan mental gitu. Dia Oke. bahkan dianggap punya tendensi suicidal. Pengobatan yang dipilih akhirnya terapi weed, terapi marijuana terapi gitu. Yang Untuk dipilih oleh membuat siapa, Mas? Sorry. yang dipilih oleh dokter dengan kesepakatan dengan orang tuanya. Oke. Wow. Jadi Beliau WNI atau warga negara udah dia green card? udah sebenarnya ini kakak saya sih yang tinggal di New Jersey di Amerika. Oh, WNI dong. Enggak, dia udah WNA, udah jadi Oh, warga udah di negara sana. Amerika. Udah tinggal di sana lebih dari 25 tahun, udah menikah dengan orang Amerika, udah punya anak 2 di sana, udah Oh bekerja ya? hampir sepanjang hidupnya di sana. Dan ketika salah satu anaknya punya masalah itu, akhirnya dipilih, maksudnya secara medis dan secara kesepakatan gitu, yang paling dianggap Iya. paling make sense gitu, yaitu terapi marijuana. Jadi hal-hal begini sudah semakin dekat dengan kenyataan kita, dan saya yakin, maksudnya saya juga melihat apa yang kemarin diperkenalkan di videonya LGN itu gitu, yang menurut saya itu yang sampai membawa anaknya ke Australia kalau nggak salah ya, Dira, Iya, iya, untuk iya, terapi ya. Itu udah iya. itu udah kenyataan kita gitu. Dan di keluarga kami pun udah semakin dekat itu gitu, ada gitu. Jadi tentu saja kita harus Iya. bicarakan ini. Ini sudah menjadi percakapan gitu. Iya, Mas, dan kalau aku boleh jujur itu ah, mungkin setiap hari itu sekarang ada yang terutama teman deket gitu ya, kerabat-kerabat dari orang tua saya, dari teman-teman saya sendiri yang hari ini ada yang nelpon saya yang dia baca artikel mengenai autis. Gitu kan anak autis kan Hmm. spektrumnya banyak sekali, ada yang Ya, dia adiknya itu yang agresif gitu loh, yang sampai suka nyakar orang tuanya, suka lempar-lempar barang yang ada di dekatnya gitu kan membahayakan sekitar kan. Dan dosis pengobatannya untuk menenangkannya itu selalu dinaikin gitu sama dokternya karena kurang terus gitu kan. Akhirnya kan keluarga mulai mulai resah dan mencari solusi kan. ya, Selain ningkatin gini ada nggak sih gitu, dan mereka karena sekarang di internet kan, di internet kita nggak disaring kan soal medical marijuana, itu kan bisa dibaca di sini gitu. Karena ya, akhirnya mereka teleponnya ke kita gitu, kayak tanda kutip konsultasi lah, menanyakan pengobatan itu, tapi kita selalu bilang uh, kendalanya itu hukum. ya, Mungkin mungkin ada peluang untuk bisa diobati, tapi karena hukumnya kayak gini ya pilihannya antara lo keluar negeri ya atau tetap dengan pengobatan yang ada gitu. Jadi bener banget, aku merasakan sendiri bahwa di dunia internasional ini diinformasikan udah seperti tanda kutip dibuat sebuah marketing yang masyarakat tuh butuh, tapi Indonesia kayak hmm, nggak siap gitu loh. Jadi ya, ada harapan-harapan yang buatku itu kayak semacam, nggak tahu itu, kalau itu membangkitkan kesadaran, membangkitkan keyakinan di diri kita emang untuk terus berjuang aja ya. Kalau nggak, karena kalau kita, aku melihatnya Mas Riri, kalau kita nggak bergerak ya cepat gitu ya untuk masalah medis ini, kita benar-benar akan ketinggalan dari satu pengetahuan yang pasti.
riset. Iya, iya, Aku berapa tahun, tiga empat tahun lalu lah waktu mulai membuka dialog dengan Kementerian Kesehatan, aku nemu di kan kalau hak kekayaan hak paten itu bisa kita akses Mas di online. Itu iya, iya. perusahaan Jepang, perusahaan Inggris udah punya paten ganja medis di Indonesia coba. Hmm. Kan itu, aduh, Wow. iya kan? Itu kan artinya, dan sekarang konsultan-konsultan ganja medis itu kan mereka udah buka kantor cabang di Hong Kong, mereka udah buka kantor cabang di Bangkok. Itu kan artinya mereka emang menyasar secara, kalau Mas Riri bilang tadi geopolitik, ya Asia Tenggara lah, yang mereka emang Iya, udah mau penetrasi gitu kan. Jadi aku merasa kita sebagai masyarakat itu perlu membicarakan ini aja terus-menerus gitu. Makanya iya, Mas Riri, makasih banyak sekali lagi, makasih banyak. Semoga diskusi ini bisa terus bergulir. Dan mungkin iya. sebelum kita akhiri, Mas Riri ada yang mau disampaikan lagi? Iya, kalau kalau saya sih Dira, dan saya mendorong teman-teman untuk juga bisa membaca lebih banyak dan melihat ini secara lebih mendalam. Tentu saja kita masih prihatin gitu ya, berita atau stigma tentang ganja ini masih tinggi apa boleh buat karena kebijakan hukumnya. Tapi kita juga sebenarnya nih kayak kemarin ada diskusi yang Dira sampaikan ke saya gitu dari tentang ganja medis gitu. Jadi orang-orang sudah mulai mempercakapkannya dan kita mestinya mendukung itu. Kalau dilihat di buku ini sebenarnya luar biasa. Depresi, insomnia, eh, epilepsi, Diabetes, migrain gitu, iya, iya, diabetes, iya, tuberkulosis gitu. Itu iya, semua sudah bisa berdasarkan penelitian dan banyak digunakan di banyak negara sudah bisa menggunakan ganja medis gitu sebagai alternatif. Dan kan ya kalau kita bisa mencari ini kan berarti kan sumber dayanya apa bahannya ada di negeri kita. iya, Ya kita tahu betul gitu. Kita tahu betul ganja itu bisa tumbuh di Indonesia. Mungkin selama ini Aceh aja yang dibicarakan, tapi saya yakin maksudnya pasti ada di banyak tempat lain di Indonesia. Dan kalau ingin iya, dijadikan industri, dijadikan sebuah cluster industri, sekarang kan kita nih udah mulai efektif nih dengan pemerintah kita sekarang tuh iya, ada kemajuannya lah ya ngomong ini klaster apa mereka mulai ngomong misalnya soal baterai untuk kendaraan listrik itu iya, mau dijadikan fokus kita gitu ya nggak sih kita mau iya, menjadi iya, player yang signifikan bukan hanya pembeli bukan hanya jadi iya, pasar kita iya. menjadi pemain sebenarnya kita bisa melakukan itu dan itu bisa banget dikontrol gitu dengan baik gitu nah ya mudah-mudahan semakin banyak yang diajak ngobrol, Dira, semakin Iya, iya. nyata gitu bahwa ini adalah sesuatu yang penting gitu dan potensial untuk negeri ini. Sip, Mas Riri, sekali lagi makasih banyak. Semoga kita bisa ketemu nanti kalau situasi di Jakarta udah membaik. Salam Thank you, buat Dira. kawan-kawan. Thank you Terima ya, kasih Mas. banyak ya. Thank you semua Sampai teman-teman. jumpa. All the best. Sampai jumpa, Thank Dira. you, Mas Thank you. Riri. Thank you. Bye. 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 Kawan-kawan, sekian Stand Up Cannabis Show kita hari ini. Dan aku mau berterima kasih terakhir buat LGN Shop yang selalu mensupport gerakan kita. Jadi kawan-kawan yang mau mendukung gerakan kita, kawan-kawan bisa belanja LG di Instagram namanya, dan kita udah ada di Shopee Mall sekarang dan ada juga di Tokopedia. Karena semua gerakan kita dibiayai, didukung penuh oleh LGN Shop. Oke kawan-kawan, sekali lagi terima kasih. Semoga hari ini aku personal banyak banget dapat inspirasi, dapat pencerahan, dan semoga dalam waktu dekat kita bisa membuat sebuah film yang dapat dinikmati dan menjadi bahan diskusi yang penting buat masyarakat Indonesia. Salam hormat buat semuanya.